Pilkada serentak pertama di Indonesia akhirnya baru aja selesai. Congratulations! Tapi ada dua masalah besar yang bikin kita harus banget refleksi. Pilkada 2024 masih diwarnai oleh politik uang dan rendahnya partisipasi pemilih. Apakah kalian tahu kalau per 27 November 2024, Bawaslu tengah memproses sekitar 130 laporan dugaan politik uang terkait kategori dugaan pembagian uang dan materi. Hal ini terjadi di 7 provinsi dan 10 kabupaten atau kota. Waduh. Dan gak cuma itu, target partisipasi pemilih dari yang awalnya 82% merosot hingga di bawah 70% menurut statement Komisioner Komisi Pemilihan Umum August Melas. Kenapa kedua hal ini bisa terjadi? Politik uang masih terjadi karena adanya supply and demand antara masyarakat dan partai politik. Masyarakatnya pengen, terus partai politiknya juga ngasih, apalagi ditambah penegakannya yang masih belum optimal dari penyelenggara pemilu. Ya gimana dong? Kemudian, partisipasi rendah menurut beberapa ahli seperti Aditya Perdana bisa jadi karena masyarakat gak puas, karena pilihan-pilihan calon kepala daerahnya kurang ideal. Selain itu, Asrinaldi menyatakan bisa jadi juga karena masyarakat mulai jenuh dengan proses pemilihan bertubi-tubi di tahun 2024. Fenomena ini perlu banget kita pelajari lebih lanjut. Tapi nggak harus gini terus kok. Yang kita bisa mulai dari sekarang adalah tolak politik uang sekecil apapun, pilih pemimpin karena visi misi dan rekam jejaknya, dan saling edukasi sesama kita soal pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Gak cuma kita, di saat bersamaan, politisi dan tim suksesnya juga perlu sama-sama menghentikan pemberian uang dan materi sebagai bagian promosi kader. Kemudian pengawasan Bawaslu dan pendisiplinan oleh KPU perlu ditegakkan dengan lebih optimal. Demokrasi itu bagian dari sila keempat Pancasila yang melekat pada kita sebagai warga negara. Kalau bukan kita yang jaga demokrasi, siapa lagi?